Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada hari ini atau pada kesempatan ini kita bisa memulai pembelajaran fikih, yaitu tentang syarat sah sholat serta rukun-rukun sholat. Semoga pada hari ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa hadir dan bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, kita hari ini akan mempelajari tentang syarat sah sholat serta rukun-rukunnya. Sholat itu adalah perkara yang Allah wajibkan untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Dan sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sholat itu adalah hal yang paling wajib. Di antara rukun Islam, sholat itu adalah yang kedua, dan syahadat itu yang pertama. Sedangkan syahadat itu adalah kalimat yang selalu kita ucapkan dalam sholat. Maka dari itu, hal yang dilakukan pertama kali dalam rukun Islam ialah sholat. Syahadat juga sudah ada dalam sholat. Maka dari itu, sholat itu adalah ibadah yang paling penting, ibadah yang pertama kali Allah hisab, ibadah yang paling menentukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat itu diibaratkan sebuah pohon, atau ibadah-ibadah itu diibaratkan sebuah pohon, dan sholat itu diibaratkan sebagai batangnya. Jika batangnya baik, jika batangnya sehat, maka daun dan buahnya juga akan sehat dan baik. Tetapi apabila batangnya rusak atau batangnya berpenyakit, maka dari itu seluruh buah dan daunnya juga tidak akan baik. Maka dari itu, sholat itu adalah hal yang paling penting. Amat sangat penting kita mempelajari ilmu tentang sholat. Yang pertama kali dipelajari itu adalah tentang sholat. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari seputar sholat, syarat serta rukun-rukun sholat. Maka dari itu penting sekali kita mempersiapkan alat tulis untuk menuliskan syarat-syarat serta rukun-rukun sholat. Setelah itu kita akan belajar praktek bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dalam pembelajaran kali ini bisa kalian dengarkan apa yang saya sampaikan, dan setelah itu bisa kalian baca-baca di buku. Baik, sholat itu adalah ibadah yang paling penting atau ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tata cara sholat itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita melaksanakan sholat tanpa ada dalil, karena banyak sekali dalil atau dalil baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menerangkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling wajib, ibadah yang paling penting. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu bisa dikatakan juga sebagai mengingat Allah, karena dalam sholat itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita teringat kepada Allah, meskipun pada kenyataannya kita sering sholat dalam keadaan lupa atau kita lebih mengingat hal-hal duniawi. Dan sholat adalah ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah lainnya. Baik, sekarang kita masuk ke syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama itu adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Karena jika kita melaksanakan sholat sebelum waktu atau bahkan sesudah waktunya sholat, itu tidak sah atau tidak dibenarkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nisa ayat 103. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang pertama kali harus kita ketahui adalah waktu masuknya sholat. Keterangan waktu masuknya sholat itu akan dipelajari di pelajaran berikutnya. Sekarang kita masuk ke syarat yang kedua, yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, apabila kita akan melaksanakan sholat, maka dari itu kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang termasuk hadas besar adalah semisal junub. Nah, yang dimaksud hadas kecil itu apabila kita habis dari kamar mandi, pipis, atau misalkan kentut, nah itu adalah hadas kecil. Cara bersucinya juga berbeda. Apabila hadas besar, maka harus dengan mandi besar. Apabila kita berhadas kecil, maka cukup dengan berwudu. Bagaimana tata cara berwudu? Nanti dipelajari di bab berikutnya. Syarat yang kedua itu tadi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, sekarang syarat yang ketiga itu adalah harus suci badan, harus suci pakaian, dan harus suci tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Misalkan kalau perempuan mukenanya, sajadahnya, termasuk tubuh kita harus dalam keadaan suci, tidak boleh ada satu najis pun. Akan tetapi apabila kita tidak mengetahui pas kita melaksanakan sholat, kita tidak tahu kalau misalkan ada najis, nah itu rukhsah, itu diperbolehkan. Syarat yang ketiga atau syarat yang selanjutnya itu adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat itu untuk perempuan wajib ditutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk laki-laki itu boleh dari pusar sampai lutut, akan tetapi sangat tidak beradab apabila kita sholat hanya menutup pusar sampai lutut saja. Nah, itu menutup aurat itu hukumnya wajib. Maka apabila kita melaksanakan sholat, jangan sampai ada rambut, jangan sampai ada kulit selain telapak tangan itu yang terlihat. Usahakan setertutup mungkin. Syarat yang selanjutnya itu adalah menghadap kiblat. Akan tetapi misalkan kalau di tempat yang sama sekali kita tidak tahu arah kita sholat kemana, tak apa-apa kita sholat menurut keyakinan kita, akan tetapi dengan niat kalau kita akan melaksanakan sholat menghadap kiblat. Yang terakhir itu niat. Nah, niat itu adalah yang menentukan sholat kita seperti apa, ya tergantung niat kita. Nah, itu adalah beberapa hal tentang syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini adalah perkara-perkara atau hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat, seperti suci dari hadas besar, hadas kecil, suci tempat, suci badan. Niat itu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Yang selanjutnya itu adalah rukun-rukun sholat. Nah, di sini rukun sholat itu ada 12. Yang pertama takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan atau tidak itu tidak diwajibkan. Akan tetapi membaca takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Apabila kita tidak membaca takbiratul ihram, sholat kita tidak sah. Nah, rukun yang kedua itu adalah berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu berdiri, maka duduk untuk yang sakit atau untuk yang tidak mampu. Apabila kita tidak mampu duduk, maka kita wajib sambil berbaring. Apabila kita tidak mampu berbaring, maka kita wajib walau hanya dengan berkedip. Karena hukum sholat itu sangat wajib, maka dari itu tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan sholat, meski dalam keadaan darurat atau dalam keadaan kita sakit. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini adalah termasuk rukun. Apabila kita lupa membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah atau sholat kita batal. Nah, dalam proses membaca Al-Fatihah, usahakan dengan bacaan yang baik dan benar, tajwid, terus rukun, sifatul huruf sama makhrijul hurufnya itu harus fasihat. Yang selanjutnya yaitu ruku. Nah, dalam proses ruku itu harus dengan tumaninah. Nah, tumaninah itu salah satu rukun juga. Maka apabila kita ruku tanpa tumaninah, sholat kita tidak sah. Nah, selanjutnya setelah kita melaksanakan ruku, kita berdiri i'tidal. Nah, dalam berdiri ini kita juga harus dalam keadaan tumaninah.
Jika kita berdiri tidak dalam keadaan tumaninah, maka sholat kita tidak sah. Setelah berdiri, kita sujud. Sujud juga wajib dalam keadaan tumaninah. Tumaninah itu juga termasuk salah satu rukun. Sujud rukun, apabila kita lupa sujud, kita lupa tumaninah sujud, maka dari itu sholat kita tidak sah. Setelah sujud, kita duduk di antara dua sujud, itu harus dengan tumaninah juga. Apabila kita tidak tumaninah, maka tidak sah. Setelah duduk di antara dua sujud, kita sujud lagi, tapi memang itu tadi sudah termasuk sujud itu. Setelah sujud, rukun yang terakhir itu adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir juga hukumnya wajib atau rukun. Apabila kita lupa tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Ukuran tumaninah itu seperti apa? Cukup kita dengan diam sejenak, benar-benar diam tanpa melakukan gerakan apapun, atau bisa diibaratkan dengan bacaan itu dengan baca subhanallah 3 kali. Itu adalah batasan tumaninah. Di sini dalam rukun-rukun sholat yang 12 ini dibagi dua bagian dari 12 rukun tadi. Yang pertama ada rukun qauli, yang kedua itu adalah rukun fi'li. Rukun qauli ini adalah rukun yang berupa ucapan. Yang pertama tadi rukunnya itu adalah takbiratul ihram. Kita membaca Allahu Akbar, itu hukumnya wajib. Yang kedua rukun qauli itu adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Apabila kita lupa 1 atau 2 ayat dalam membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Maka dari itu, yang pertama kali harus kita pelajari untuk sholat itu adalah kita mampu membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Setelah itu, rukun qauli yang terakhir itu adalah tasyahud atau membaca at-tahiyat. Berarti sisanya itu adalah rukun fi'li atau rukun pekerjaan. Bagaimana dalam posisi ruku kita membaca subhanallah? Membaca subhanallah itu atau bacaan-bacaan selain Al-Fatihah dan yang lainnya tadi rukun qauli itu adalah sunnah. Kita membaca subhanallah itu hukumnya sunnah. Sekian dari saya, semoga jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakan praktek. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon dipelajari, kemudian setelah kalian pelajari, apabila sekarang ada yang ingin ditanyakan, boleh saya akan berikan waktu kalian untuk bertanya. Boleh dijawab sekarang. Untuk praktek kita siapkan minggu depan 1 orang sebagai imam, sisanya sebagai makmum. Tata cara sholatnya itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam rukun sholat. Adapun sebelum sholat kita harus persiapkan juga. Kita harus bawa mukena untuk perempuan, bawa sarung untuk laki-laki, dan baju koko, serta kita harus dalam keadaan berwudu. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Apabila ada yang tidak dimengerti, mohon ditanyakan. Apabila ada yang tidak difahami dalam satu hal, ada pertanyaan lah, boleh ditanyakan. Setelah itu bisa saya jelaskan atau bisa saya ulang lagi penjelasannya. Disiapkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu untuk praktek sholatnya. Adapun hal yang diperlukan tadi, untuk perempuan bawa mukena, untuk laki-laki bawa sarung dan sejadahnya, dan kita harus dalam keadaan berwudu. Apabila sudah ditanyakan, baik, saya akan tutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita tutup, saya akan bacakan kesimpulan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi, sholat itu adalah kewajiban yang paling penting atau pelaksanaan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah lainnya seperti berpuasa, berangkat haji, atau tadarus membaca Al-Quran, atau ibadah-ibadah lainnya. Ibadah yang wajib kita laksanakan pada Allah itu banyak, tetapi sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Kita harus ingat bahwa sholat itu ibadah yang paling penting di atas ibadah-ibadah lainnya. Kemudian yang menjadi syarat sah sholat itu adalah, yang pertama mengetahui waktu-waktunya, yang kedua suci dari hadas besar, hadas kecil, terus suci badan tempat yang akan digunakan untuk sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan membaca niat. Niat itu yang paling wajib adalah dalam hati, bukan diucapkan dalam lisan.
Apabila kita mengucapkan dalam lisan tanpa mengucapkan dalam hati, maka dari itu sholat kita tidak akan sah. Itu yang termasuk syarat-syarat sholat. Sekarang yang kedua itu rukun-rukun sholat. Yang pertama tadi itu membaca takbiratul ihram. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga membaca al-fatihah. Yang keempat ruku, berarti membaca surat-surat pendek atau surat-surat panjang setelah membaca al-fatihah itu hukumnya sunnah. Kemudian ruku juga harus dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninahnya, sujud dengan tumaninahnya, duduk di antara dua sujud juga dengan tumaninah, dan yang terakhir itu adalah tasyahud akhir. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Alhamdulillah untuk hari ini kita belajar dengan lancar. Semoga minggu depan kita juga bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Pembelajaran yang akan dipelajari minggu depan adalah tentang bagaimana bersuci atau bagaimana kita mengetahui waktu-waktu sholat dan lain sebagainya, serta yang terakhir itu adalah praktek sholatnya seperti apa, karena dalam pertemuan kali ini tidak akan cukup. Kemudian untuk setelah Al-Fatihah kan tadi membaca surat-surat pendek. Nah, maka dari itu saya akan berikan tugas, kalian harus bisa menghafal surat-surat pendek dari juz amma minimal 5. Alhamdulillahirrahmanirrahim, proses pembelajaran kita sudah selesai dengan lancar. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.